Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan terhindar dari wabah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Pada saat ini kita sudah sampai pada bab 7, yaitu tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah KD 3.3, yaitu memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Lalu, apa pengertian dari Rasul Allah? Menurut bahasa, Rasul artinya utusan. Ya. Lalu, menurut istilah, Rasul artinya manusia laki-laki utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Bedakah antara Rasul dan Nabi? Tentu ada persamaan dan ada perbedaannya. Kalau persamaan antara Rasul dan Nabi, kalau itu adalah sama-sama manusia laki-laki utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah. Dan perbedaannya adalah dalam hal penyampaiannya. Kalau Rasul itu harus disampaikan kepada umatnya, sedangkan Nabi itu wahyunya untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Lalu iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya percaya atau meyakini keberadaan para Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Yang artinya, dan tidaklah kami telah mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Quran surat Al-An'am ayat 48. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah mengutus para rasul adalah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Lalu kabar gembira dan peringatan apa yang disampaikan oleh para rasul? Kabar gembira yang disampaikan oleh para rasul adalah menyampaikan janji Allah bagi orang yang mentaati perintahnya akan diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu peringatannya adalah ancaman bagi yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan balasan yang buruk, yaitu neraka jahanam. Lalu apa tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah itu? Tugas Rasul Allah itu sangatlah berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu secara umum, ajaran para rasul itu meliputi yang pertama adalah keimanan. Keimanan itu bahwa hanya Allah Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu ajaran yang kedua adalah akhlak. Akhlak adalah ajaran tentang moral
dan etika bagi manusia agar dapat bersifat terpuji. Lalu yang ketiga adalah ajaran ibadah. Ibadah adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa tugas para rasul? Tugas para rasul adalah yang pertama menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya. Yang kedua, memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Tiga, memberikan peringatan. Dan yang keempat, menjadi suri tauladan yang baik. Dan terakhir adalah membimbing umatnya agar berbudi pekerti yang luhur. Lalu agar tugas Rasul itu berhasil, maka Allah memberi sifat-sifat istimewa atau lebih dikenal dengan sifat wajib bagi Rasul. Apa itu sifat wajib bagi Rasul? Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Dan kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul adalah sifat mustahil bagi Rasul. Apa artinya? Artinya sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Nah, ini adalah macam-macam dari sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 4. Sifat wajib 4, demikian juga dengan sifat mustahil. Nah, sifat wajib yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar, bahwa para rasul itu selalu benar dalam ucapan maupun perbuatannya. Oleh karena itu tidak mungkin Rasul itu bersifat kadzib. Kadzib artinya berbohong-bohong. Tidak mungkin Rasul mempunyai sifat bohong. Lalu sifat wajib yang kedua adalah apa anak-anak? Amanah. Artinya dapat dipercaya. Para Rasul itu selalu dapat dipercaya, baik dalam ucapannya, perbuatannya, maupun ajaran-ajarannya. Para Rasul itu tidak mungkin mempunyai sifat khianat. Apa anak-anak artinya khianat? Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Lalu sifat wajib yang ketiga adalah tabligh. Artinya adalah menyampaikan. Para Rasul selalu menyampaikan ajaran-ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Para Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Atau sifat mustahil kitman, tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan. Lalu sifat wajib yang keempat adalah fatonah. Apa itu artinya fatonah? Fatonah artinya pandai. Para Rasul itu pandai, bijaksana, dan cakap dalam membimbing umatnya. Oleh karena itu mustahil bila Rasul itu mempunyai sifat galak. Itu artinya adalah. Nah, selain 4 sifat wajib tersebut, para Rasul juga dikaruniai sifat maksum. Artinya apa? Maksum itu artinya terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Untuk selanjutnya adalah kamu perlu mengetahui Rasul Ulul Azmi. Artian dari Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan serta keteguhan hati dalam menjalankan tugas. Para Rasul juga diberi mukjizat oleh Allah agar dalam menjalankan tugasnya sukses itu, para Rasul diberi mukjizat. Mukjizat itu artinya
kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang rasul untuk membuktikan kerasulannya. Nah, Rasul ulul azmi ini jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 5. Di antara 25 nabi dan rasul itu ada 5 rasul ulul azmi. Lalu siapa sajakah yang termasuk dalam rasul ulul azmi itu? Pak Guru sering menyingkatnya dengan singkatan NIMIM. N-I-M-I-M. N yang pertama adalah Nabi Nuh. N yang pertama adalah Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau menyiarkan ajaran Allah selama 950 tahun. Mukjizatnya adalah perahu yang dapat menyelamatkan umatnya yang beriman dari air bah atau banjir. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah di negeri Irak. Beliau hidup pada zaman Raja Namrud. Ayahnya bernama Azar yang pekerjaannya membuat patung berhala untuk dijadikan sesembahan. Lalu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar tidak hangus. Lalu Rasul ulul azmi yang ketiga adalah M atau Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imron dengan ibunya yang bernama Yukabat dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam hidup pada masa Raja Fir'aun. Saudara yang membantu dakwahnya adalah Nabi Harun alaihi salam. Nah, kitabnya Nabi Musa ini adalah kitab suci Taurat. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular, tongkatnya dapat membelah laut, dan telapak tangannya dapat mengeluarkan cahaya. Lalu Rasul ulul azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Nah, ini berbeda anak-anak dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu beliau langsung diciptakan oleh Allah dari tanah. Beliau tidak melalui perantara ayah maupun ibu. Berbeda pula dengan kita. Kalau kita masih dengan perantara ayah dan ibu. Ibu bisa dilahirkan dari ibu. Nah, kitab suci dari Nabi Isa ini adalah kitab suci Injil. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam antara lain menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit buta dan kusta, membuat burung dari tanah liat, mendatangkan makanan dari langit, dan berbicara pada waktu masih bayi. Nah, ini adalah Rasul ulul azmi yang keempat. Lalu Rasul ulul azmi yang kelima adalah M. Siapa anak-anak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putra dari Abdullah dengan ibunya siapa anak-anak? Aminah. Diangkat sebagai rasul ketika berusia 40 tahun. Mendapat sebutan Al-Amin yang artinya adalah dapat dipercaya. Kitab sucinya apa anak-anak? Al-Quran. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Lalu apa mukjizatnya? Mukjizatnya antara lain melakukan perjalanan Mi'raj
Lalu kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran ini sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Lalu dapat membelah bulan, usia 5 bulan sudah bisa berjalan, dan pada usia 9 bulan sudah bisa berbicara. Ini adalah Rasul Ulul Azmi yang kelima atau yang keempat. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui keteladanan dari Nabi kita, Rasul Ulul Azmi yang kelima, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan yang pertama adalah keteladanan dalam hidup berumah tangga. Nah, Nabi Muhammad SAW ini senantiasa berusaha agar rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu berusaha bersama istrinya Khadijah pada saat itu mewujudkan dan membina rasa cinta, sayang, menghormati, menjaga nama baik, dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini adalah keteladanan yang pertama. Lalu keteladanan yang kedua adalah keteladanan sebagai pemimpin umat. Nah, banyak sekali yang harus diteladani dari Nabi Muhammad ini dalam memimpin umatnya. Antara lain, beliau senantiasa menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Beliau mewujudkan persaudaraan sesama umat Islam atau ukhuwah Islamiyah, dan sering beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya dan lain-lain. Lalu keteladanan yang ketiga adalah keteladanan sebagai pribadi. Nabi Muhammad ini senantiasa berusaha memelihara kesehatan, kebersihan, dan keindahan tubuhnya secara Islami. Nah, dalam hubungannya dengan sesama manusia, Nabi Muhammad ini senantiasa membiasakan diri dengan akhlak yang terpuji dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela, serta giat beramal soleh yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah keteladanan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita juga perlu mengetahui sifat-sifat terpujinya para Rasul Ulul Azmi. Apa saja itu? Yang pertama adalah sabar dan tabah. Yang kedua, jujur, pantang menyerah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kelima adalah kerja keras. Sabar dan tabah ini adalah dalam hal menghadapi penolakan kaumnya. Nah, jujur ini bahwa Rasul Ulul Azmi adalah orang yang jujur dalam menyampaikan wahyu Allah. Nah, terus yang pantang menyerah ini adalah bahwa Rasul Ulul Azmi adalah orang yang tekun dan tidak kenal menyerah dan tidak pula kenal putus asa. Lalu para Rasul Ulul Azmi ini adalah orang yang sangat taat kepada perintah Allah. Lalu yang terakhir adalah kerja kerasnya dalam hal dakwahnya. Nah, ini adalah sifat-sifat terpuji para Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, mungkin hanya ini pelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa mencintai Rasul Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukup sekian. Ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.